Kira-kira apa aja ya alasan orang-orang pada upgrade dari iPhone 11 series ke iPhone 12 series? Mungkin ada yang emang rutin upgrade tanpa ada alasan karena emang udah jadi kebiasaan tiap tahun. Ada juga yang upgrade karena udah kebanyakan duit, bingung mau diapain itu duit, akhirnya dipakai buat beli iPhone. Tapi yang pasti ini bukan gua. Ada juga yang upgrade karena pengen ngerasain peningkatan kamera. Nah, ini baru gua. Atau juga upgrade karena penasaran sama chipset barunya Apple. Ini juga gua banget. Tapi chipset kenceng itu buat apa sih sebenarnya? Gue udah tahu sih yang namanya chipset barunya Apple ya udah pastilah ngebut orang iPhone 8 atau bahkan iPhone 7 aja itu juga masih asoy kok kalau buat medsosan. Kecuali kalau dipakai buat main game berat ya udah pasti akan berasa kurang. Tapi kalau sebelumnya kita pakai iPhone 11 series, gue rasa nggak akan berasa benefitnya ya ketika pindah ke iPhone 12 series. Kalau cuma buat ngejar main game. Secara hampir semua game itu bisa dibabat habis pakai Apple A13 Bionic. Jujur ya, hal ini yang sebenarnya selalu jadi concern utama gue tiap kali ada iPhone terbaru. Ditambah lagi banyak game-game berkualitas yang ada di iOS, terutama Apple Arcade. Jadi di mindset gua tuh rasanya iPhone selalu jadi HP atau device yang paling pas buat main game. Termasuk di iPhone 12 series ini karena pakai A14 Bionic. Lah, taunya gua malah ngerasa agak kecewa. Gua emang belum nyobain iPhone 12 biasa, 12 mini atau 12 Pro Max, tapi at least di iPhone 12 Pro yang gua punya, gua ngerasa nggak terlalu nyaman pas pakai buat main game. Apalagi pas awal-awal kemarin tuh ya masih iOS 14.1. Gua bener-bener nggak habis pikir. Gua main Clash Royale, game yang harusnya enteng banget buat sebuah iPhone 12 itu masa sih suka nggak dapat 60 fps pas lagi di menu utama, berasa like pas scroll kiri kanan. Tapi emang ini kadang-kadang aja sih. Cuma justru karena itu gua jadi bete, kadang lancar, kadang nge-lag, untung-untungan aja jadinya. Ini masih gua rasain sampai sekarang ya di iOS 14.2. Tapi anehnya lagi waktu gua main PUBG Mobile yang notabene ini kan jauh lebih berat dari Clash Royale, malah stabil frame rate-nya. Gua set grafis HDR Extreme manteng di 60 fps. Bahkan gua nggak ngalamin drop frame rate setelah main 20 menit lebih. Walaupun body HP-nya udah berasa panas. Dengan fakta begini, asumsi gua bisa jadi Clash Royale nggak kedetek sebagai aplikasi yang butuh kinerja tinggi. Jadi pas dimainin, sistem nggak merintahin CPU dan GPU tuh buat running di speed tertingginya. Sekali lagi ini cuma asumsi gua ya. Kalaupun bener begitu, gua tetap kecewa karena gimana pun CR itu kan termasuk game ya, dan main game apapun di iPhone terbaru itu udah seharusnya lancar tanpa kecuali. Karena masih penasaran, akhirnya gue install lagi beberapa game tambahan Apple Arcade. Yang pertama gue coba Samurai Jack di iOS 14.2 ini bisa running 60 fps. Ada sih sekali frame drop, tapi keseringannya manteng 60 fps. Setelah 15 menitan main, ini juga masih stabil, nggak drop, tapi suhu emang langsung naik cukup drastis. Lanjut game lain, gue coba Shadow Fight Arena pas di iOS 14.1 itu sering tuh frame drop, tapi di iOS 14.2 udah better, bisa stabil 60 fps walaupun udah main lumayan lama. Suhu juga tetap adem ya pas main game yang satu ini. Terus game Little Orpheus, grafisnya emang bagus, tapi menurut gue nggak terlalu wah-wah banget. Di game ini kayaknya emang nggak support 60 fps, tapi gue ngerasain frame rate stabil, nggak ada drop. Setelah main 10 menitan, suhu HP mulai berasa panas. Ada juga game The Pathless, yang ini termasuk berat gamenya karena juga nggak support 60 fps. Pas di iOS 14.1 gue suka ngalamin frame drop, tapi di iOS 14.2 udah jauh mendingan, relatif lancar walaupun suhu HP itu bakal langsung berasa anget. Main 5 menit aja ya udah berasa tuh angetnya. Jadi sampai titik ini dimana gue udah nyoba lumayan banyak game, terutama game berat, gue berani nyimpulin kalau performa gaming di iPhone 12 series yang pakai iOS 14.1 itu sama sekali nggak optimal, dan barulah terasa better setelah ada update 14.2. Frame rate mayoritas game itu udah lebih stabil, walaupun untuk Clash Royale aneh nih, masih belum stabil juga. Terus untuk suhu rata-rata mulai berasa anget setelah main ya 10 menit ke atas.
So gua udah mulai pede dong jadinya buat ngegame di iPhone 12 ini dengan iOS 14.2. Nah terus dengan santainya gua install Genshin Impact. Gue super yakin bakal bisa dilibas dengan sempurna, nggak pakai basa-basi. Gue langsung aja lah, gue set grafis highest, gue pentok-pentogin tuh semua rata kanan pakai 60 fps pula. Pas main asli ajib bener, mulus, smooth. Even gue ngerasa lebih smooth loh dibanding Z Fold 2 yang pakai Snapdragon 8615. Tapi pas gue lagi keenakan main, ya sekitar 15-20 menitan lah. Tahu-tahu timbullah itu gejala demam dibarengin frame rate yang mulai endut-endutan. Bodi HP bukan hangat lagi tapi udah panas. Tapi gua nggak mau protes ya karena di Android pun juga sama, panas juga. Secara ini game berat. Tapi yang bikin gua kecewa karena frame rate-nya itu jadi drop. Berasa sekitar ya mungkin sekitar 40 fps lah. Kayaknya ketika suhu kedetek tinggi, sistem langsung merintahin CPU buat nurunin clock speed buat ngelindungin dari overheat. Jadi bisa dibilang iPhone 12, at least yang 12 Pro ya yang gue coba ini, masih berasa ada masalah thermal throttling kayak zaman-zaman iPhone X dulu. Ini sih nyebelin ya, soalnya gue bandingin di Android, gue pakai Z Fold 2 sama OnePlus 8 Pro di game yang sama, Genshin Impact. Emang ada juga frame dropnya pas suhu HP mulai panas, tapi frame rate-nya masih lebih stabil dibanding iPhone 12 Pro. Intinya ya gue masih lebih nyaman main game berat di flagship Android kalau mainnya durasi lama ya di atas 20 menit. Gue sih optimis ya masalah thermal throttling di iPhone 12 ini pelan-pelan bakal hilang seiring ada update OS nanti. Biasanya juga kan begitu, chipset baru butuh adaptasi biar fully optimized. Cuma yang jelas untuk sekarang-sekarang ini, at least di iOS 14.2, gue cuma mau share pengalaman gue. Kalau kalian berencana beli iPhone 12 dengan harapan main game itu bakal nyaman dan lancar, mending taran-taran dulu aja deh belinya. Daripada ngerasa kayak gue, ya yang namanya gue udah keluar duit 20 jutaan lebih ya buat beli HP ini, terus dapat fakta main game itu suka frame drop dan cepet demam juga, pasti ada lah rasa kecewa. Sakitnya tuh di sini, bukan nih, di sini sakit ini. Buset, rombeng amat tuh dompet. Nah, lu ini habis berdarah-darah nih ya buat beli iPhone tuh. Sampai begini. Cur.